2101 Fang Yuan melakukan transaksi. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Jadi Fang Yuan menginginkan warisan sejati Seng Tian milikku, tetapi dia belum menemukan Hulen. Setelah menyelidikinya beberapa kali, kekhawatiran di hatinya akhirnya hilang. Sebenarnya, selama Kong Ritian tidak mengungkap rahasia ini secara pribadi, hanya ada sedikit kemungkinan Hulen akan ditemukan oleh orang lain selain klan Wu. Saat itu, Kong Ritian dan yang lainnya menggunakan Hulen untuk melarikan diri, tidak ada Gu Immortal lain yang melihat mereka. Setelah Kong Ritian dan yang lainnya melarikan diri, tidak ada berita tentang mereka yang muncul. Jadi, orang luar seperti Fang Yuan akan berpikir bahwa Kong Ritian ada di tanganku. Jadi, dia datang kepadaku untuk mendapatkan warisan sejati Seng Tian. Wu Yong berpikir, tindakanku sebelumnya tidak cukup baik. Aku seharusnya segera mengumumkan bahwa Kong Ritian ditangkap oleh klan Wuku. Meskipun itu tidak benar, jika klan Wu mempublikasikannya, Kong Ritian tidak akan keluar untuk membantahnya. Jika Kong Ritian mengungkap dirinya sendiri, para Gu Immortal yang mengincar warisan sejati Seng Tian akan menyerangnya seperti serigala, mereka akan mencabik-cabik tubuh kecilnya yang lemah. Jika Kong Ritian mendengar pengumuman seperti itu dari klan Wuku, dia juga akan mengerti motif kita. Menjaga Hulen sebagai rahasia juga akan menjamin keselamatannya, dia tidak akan menolaknya. Wu Yong punya rencana lain, dia bisa menebus kesalahannya sebelumnya. Hulen adalah wilayah terpencil surga dan bumi, tempat itu sangat berharga, jika klan Wu ingin memilikinya, dia harus melakukannya secara rahasia. Aku bisa memberimu warisan sejati Seng Tian. Wu Yong segera mengirimkan pesan dan menjawab ke Xin Hong. Bagi Hulen, menyerahkan warisan sejati Seng Tian adalah keputusan yang bijaksana. Terlebih lagi, warisan sejati Seng Tian ini baru saja diperoleh oleh klan Wu, warisan itu memiliki isi tetapi bukan Gu abadi. Gu abadi dan esensi abadi masih ada di tangan Kong Ritian. Ke Xin Hong sedikit tercengang. Wu Yong setuju begitu saja, itu di luar dugaannya. Dia adalah ahli Gu abadi dari surga manusia jamur. Setelah Lu Weiyin tunduk pada Fang Yuan bersama seluruh surga, dia menjadi bawahan Fang Yuan. Ini adalah misi pertama yang diberikan Fang Yuan kepadanya. Ketika ke Xin Hong menerima misi ini, dia merasakan tekanan internal yang besar. Dia sudah lama mendengar nama Wu Yong, sepanjang jalan, dia memikirkan apa yang harus dilakukan jika Wu Yong menolak atau tidak setuju dengan ini. Tidak disangka dia akan setuju begitu saja setelah mereka bertemu. Akhirnya aku mengerti kekuatan dan prestise tuanku sekarang. Ke Xin Hong mendesah dalam hati, dipenuhi dengan emosi yang dalam. Ke Xin Hong menambahkan, Tuan Wu Yong, tuanku bersedia membayar seluruh warisan sejati Seng Tian. Giliran Wu Yong yang tercengang. Wu Yong dengan cepat bereaksi, dia mencantumkan kondisinya. Ke Xin Hong sedikit mengernyit, karena Wu Yong menginginkan material abadi jalur angin peringkat 9, material itu cukup langka di pasaran. Ke Xin Hong tidak dapat memutuskan ini sendirian, ia segera berkomunikasi dengan Fang Yuan. Setelah menerima jawaban, Ke Xin Hong mulai tersenyum lagi sambil menatap Wu Yong. Menggunakan harta surga kuning, transaksi ini dengan cepat diselesaikan. Fang Yuan memperoleh perincian lengkap tentang warisan sejati Seng Tian, sementara Wu Yong memperoleh material abadi jalur angin peringkat 9. Fang Yuan memiliki sejumlah besar surga gua dari 2 surga, tidak aneh jika ia memiliki material abadi yang langka. Tetapi ia benar-benar bertransaksi denganku. Secara mengejutkan memperoleh material abadi jalur angin peringkat 9. Pekerjaan persiapan Wu Yong untuk menyempurnakan Gu abadi angin bergengsi berwajah 8 mencapai terobosan yang signifikan. Tetapi Wu Yong tidak bisa bahagia. Fang Yuan memiliki kekuatan tempur untuk merebut warisan sejati Seng Tian tetapi ia tidak melakukannya. Ia hanya mengirim Gu abadi manusia jamur dan menyatakan ketulusannya dalam melakukan perdagangan yang adil. Setelah itu, ia menepati janjinya dan membayar dengan material abadi jalur angin peringkat 9. Fang Yuan benar-benar hebat. Wu Yong mendesah dalam-dalam. Seperti kata pepatah, seorang perenang ahli pada akhirnya akan tenggelam, seorang petarung ahli akan mati dalam pertempuran, mengandalkan keahlian seseorang tanpa memiliki keterampilan lain adalah hal yang berbahaya. Begitu orang mulai mengandalkan sesuatu, mereka tanpa sadar akan tetap berada dalam zona nyaman mereka akan mengembangkan pola mental. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan menggunakan sifat keahlian mereka untuk menyelesaikan masalah,
seiring berjalannya waktu, semua metode dan perspektif mereka yang lain akan lenyap. Akhirnya, mereka akan menghadapi kesulitan terbesar dalam hidup mereka, itu mungkin akhir bagi mereka. Tetapi Fang Yuan tidak melakukan itu. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang hebat dan dapat merebut warisan sejati, tetapi jika dia melakukan itu, dia akan membuang banyak waktu dan energi, bahkan ada kemungkinan gagal. Bagaimanapun, informasi itu dapat dihapus. Tetapi menggunakan transaksi ini, Fang Yuan dengan mudah memperoleh warisan sejati Seng Tian tanpa hambatan. Wu Yong menganalisis, ini dapat berarti setidaknya dua hal. Pertama, Fang Yuan punya banyak material abadi. Satu material abadi jalur angin peringkat 9 tidak penting di matanya. Kedua, meskipun dia orang nomor 1 di dunia, dia tetap tenang dan berpikiran licik, dia tidak terlalu mengandalkan kekuatannya. Alangkah hebatnya jika aku berhasil membunuhnya saat itu. Fang Yuan sudah tumbuh dewasa, dengan sifat seperti itu, dia terlalu menakutkan. Ketika transaksi warisan sejati Seng Tian berakhir, tubuh utama Fang Yuan sudah berada di Gurun Barat. Gurun Barat, markas besar klan Fang. Para tetua tertinggi klan Fang hampir sepenuhnya berkumpul, mereka menatap Fang Yuan seolah-olah dia adalah musuh yang mematikan. Semuanya, jangan terlalu gugup, sungguh, aku datang ke sini untuk melakukan transaksi dengan klan Fang. Fang Yuan tersenyum, namun, para abadi klan Fang merasakan tekanan besar yang membebani mereka. Tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong berkata, apakah keberuntungan atau kemalangan kami karena telah menerima perhatian Anda? Semuanya, sebenarnya kita memiliki hubungan yang cukup baik. Fang Yuan mulai mengaktifkan jurus pamungkasnya. Saat aura bocor, semua dewa abadi klan Fang berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka dengan cepat mengaktifkan dewa abadi mereka, pertempuran akan segera dimulai. Fang Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Ini markas besar klan Fang kita. Sebelumnya ketika kita berada di luar, kamu mengatakan ingin melakukan transaksi. Jika kamu menyerang sekarang, siapa yang akan mempercayai kata-katamu di masa depan? Para dewa abadi klan Fang berseru dengan sangat gugup. Fang Yuan tersenyum dingin, jika aku ingin menyakitimu, aku bisa saja menyerang sejak awal, bisakah klan Fang mau menghentikanku? Saat dia berkata demikian, penampilannya berubah. Para dewa Gu klan Fang terkejut, Suan Bujin. Fang Yuan mengaktifkan wajah yang dikenalnya lagi, berubah menjadi penampilan lain. Para dewa Gu klan Fang melihat penampilan Fang Yuan, mereka menjadi terkejut lagi, Fang Dichang. Fang Yun mengerutkan kening, dia adalah putra angkat Fang Dichang, melihat perubahan Fang Yuan, dia merasa jijik, Tuan Fang Yuan. Apakah Anda datang jauh-jauh ke klan kami hanya untuk pertunjukan perubahan ini untuk mengejek kami? Fang Yuan menatap Fang Yun, berkata dengan makna yang dalam, Yun selama waktu ini ketika aku pergi, mengapa kamu tidak beralih ke jalur kebijaksanaan? Ayah memberimu 3 dewa Gu jalur kebijaksanaan dan bahkan warisan jalur kebijaksanaanku. Klan Fang tidak memiliki dewa Gu jalur kebijaksanaan saat ini, jika kamu tidak mengambil tanggung jawab ini, siapa yang akan melakukannya? Kamu. Fang Yun menunjuk Fang Yuan, dia menatap dengan mata terbuka lebar, dipenuhi dengan keterkejutan. Para dewa abadi klan Fang yang lain juga mengalami perubahan ekspresi. Mereka menyadari sesuatu dari kata-katanya, mereka memiliki dugaan mengenai kebenaran, kenyataan itu membuat mereka tenggelam dalam kepanikan. Memang, aku Suan Bujin, yang juga menjadi Fang Dichang di kemudian hari. Aku telah berinteraksi dengan kalian lebih dari yang kalian kira. Fang Yuan melihat sekeliling sambil tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Fang Gong sangat marah, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia berdiri, bukti apa yang kalian miliki. Fang Yuan memberikan banyak bukti kepada para dewa abadi klan Fang saat dia menyampaikannya kepada Fang Gong, mencibir, Fang Gong, kamu dan Fang Dichang memutuskan untuk mengorbankan Suan Bujin untuk memurnikan istana kacang ilahi, apakah kamu benar-benar ingin aku mengungkapnya? Fang Yuan tidak hanya punya bukti, dia bahkan punya fakta yang akurat, klan Fang segera menyadari keseluruhan ceritanya. Jadi Fang Yuan sudah menyusup ke klan Fang kita sejak lama. Dia bahkan menjadi tetua tertinggi eksternal kita. Ya Tuhan, bahkan tetua tertinggi kedua kita Fang Dichang digantikan olehnya, kita bahkan tidak menyadarinya. Setelah para dewa Gu klan Fang menyadari kebenarannya, mereka semua menjadi pucat saat keringat dingin keluar. Itu terlalu mengerikan. Jika bukan karena pengungkapan Fang Yuan,
mereka masih akan berpikir bahwa Fang Dichang saat ini terjebak di dalam kota Kaisar Ilahi. Sejak Perang Takdir berakhir, klan Fang telah mencoba bernegosiasi dengan pengadilan surgawi untuk mendapatkan kembali tetua tertinggi mereka Fang Dichang. Ini berarti Istana Kacang Ilahi menjebak klonmu, sementara tetua tertinggi kedua kita mati di tanganmu. Fang Gong menatap Fang Yuan dengan tatapan dingin. Fang Gong tinggi dan tegap, dengan rambut putih panjang dan janggut menyebar di kepalanya seperti surai singa, dia memiliki otot-otot menonjol yang menyerupai batu. Menghadapi pembunuh tetua tertinggi keduanya, jika itu orang lain, dia pasti sudah menyerang. Namun terhadap Fang Yuan, dia hanya bisa menahan diri, dia menatap Fang Yuan dengan tatapan yang rumit, ada kemarahan dan kebencian di matanya, tetapi juga ketidakberdayaan dan kewaspadaan. Fang Yuan terlalu kuat, kekuatan iblisnya tak tertandingi, reputasinya tak tertandingi, Fang Gong tidak berani melakukan tindakan gegabah. Fang Yuan melanjutkan, mengatakan bahwa Fang Dichang mati di tanganku adalah benar dan juga salah. Tubuh Fang Dichang hancur tetapi jiwanya ada di tanganku, apakah kamu menginginkannya kembali? Saat itu, untuk menghindari deteksi lentera jiwa Gu, Fang Yuan tidak membunuh Fang Dichang, dia hanya memisahkan tubuh dan jiwanya. Jiwa Fang Dichang masih disimpan di tangan Fang Yuan. Para dewa Gu klan Fang mendengar ini, mereka menjadi bersemangat. Jiwa Fang Dichang ada di tanganmu. Hebat, tetua tertinggi kedua kita bisa diselamatkan. Tidak heran benua tengah begitu samar selama ini, jadi mereka bahkan tidak memiliki tetua tertinggi kedua kita sejak awal. Di dunia saat ini, takdir telah hancur, selama jiwa Fang Dichang masih ada, jika dia mendapatkan tubuh Gu Immortal, dia akan kembali ke klan Fang lagi. Jika tubuh Gu Immortal ini mengolah jalur kebijaksanaan, maka setelah Fang Dichang bangkit kembali, dia akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi seluruh klanmu. Sekarang katakan padaku, teman-teman dari klan Fang, apakah kalian ingin melakukan transaksi denganku? Fang Yuan menyatakan ultimatumnya. Para Gu Immortal dari klan Fang terdiam, mereka menatap Fang Gong. Pada saat yang genting, hanya seorang Gu Immortal tingkat 8 seperti Fang Gong yang bisa membuat keputusan. Fang Gong mengangguk sambil memikirkan kata-katanya sebelum berkata dengan nada serius, tentu saja kami bersedia bertransaksi, tetapi Tuan Fang Yuan, apa yang Anda inginkan? Jika permintaan Anda terlalu banyak, atau jika melebihi kemampuan kami, maka... Fang Yuan melambaikan tangannya, menyela Fang Gong. Pertama, saya butuh sarang pencuri. Kedua, saya butuh klan Fang untuk mengambil alih gurun hantu hijau dan memberi saya sejumlah besar inti jiwa, yang akan saya berikan kepada Anda bukan hanya jiwa Fang Dichang. Kita bisa membahas detailnya nanti. Fang Yuan memberikan persyaratan yang longgar, para dewa Gu klan Fang senang akan hal itu tetapi juga menyimpan kecurigaan. Fang Yuan tampaknya tahu apa yang mereka pikirkan, saya dapat dengan mudah menghancurkan seluruh klan Fang Anda, mengapa saya perlu menggunakan metode lain? Saya akan memberitahu Anda, saya sudah melakukan transaksi dengan Wu Yong. Saya bukan orang yang brutal, membunuh hanyalah sebuah metode. Kecuali jika harus, saya tidak akan menggunakan kekuatan kasar untuk memenuhi persyaratan saya. Para dewa klan Fang terguncang dalam hati, kata-kata Fang Yuan mengandung makna tersembunyi. Ia berkata bahwa jika mereka tidak memuaskannya, ia akan berperang melawan mereka akan kalah telak dan bahkan akan musnah. Fang Gong merasa getir dalam hati, melawan Fang Yuan yang kuat dan mendominasi ini, apa yang bisa ia pilih? Sebenarnya, saat Fang Yuan muncul, klan Fang tidak lagi memiliki peluang dalam masalah ini. Klan Fang harus bekerja sama dengan Fang Yuan, mereka harus melakukan transaksi. Kalau tidak, mati. Pengadilan surgawi tidak dapat menghentikan Fang Yuan, jiwa hantu bahkan dibunuh olehnya, bahkan sebelum itu, Dewa Gu peringkat 8 perbatasan selatan juga dilukai olehnya. Apa yang bisa dilakukan klan Fang terhadapnya? Bahkan kekuatan super akan dimusnahkan. Melihat ke masa lalu, suku Hei Dataran Utara telah dihancurkan, digantikan oleh suku Baizu. Ada juga klan Qing, saat itu, mereka sangat kuat, tetapi setelah memprovokasi jiwa hantu muda, mereka musnah. Gurun hantu hijau sekarang menjadi kuburan klan Qing, tepat di samping klan Fang. Terkadang, satu orang bisa memusnahkan seluruh pasukan. Di dunia Gu, kekuatan berkuasa di atas segalanya. Jadi, meskipun kekuatan super memiliki fondasi yang dalam,
mereka seringkali sangat berhati-hati saat berhadapan dengan makhluk abadi tunggal atau makhluk abadi iblis, terutama saat terlibat dalam pertempuran. Agar bisa bertahan hidup, klan Fang menyetujui permintaan Fang Yuan. Kedua belah pihak bernegosiasi selama beberapa waktu sebelum mencapai suatu kesimpulan. Persyaratan Fang Yuan terlalu longgar, klan Fang hampir tidak percaya ini nyata. Apakah ini iblis nomor satu di dunia, Gu Yue Fang Yuan? Karena kenyataan jauh lebih baik dari harapan mereka, suasana hati para dewa Gu klan Fang ini membaik secara drastis. Para dewa abadi klan Fang mengernyitkan kelopak mata saat mereka dengan cepat menyetujuinya. Tuan Fang Yuan benar, bekerja sama dengan Tuan Fang Yuan adalah berkah terbesar bagi klan kami. Sebenarnya, kami tahu tentang keadaanmu saat itu, Tuan Fang Yuan, pengadilan surgawi terlalu suka menindas. Para dewa abadi klan Fang mengucapkan kata-kata yang tampaknya merupakan perasaan tulus mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaktulusan. Fang Yun dan Fang Leng masih terlalu muda, mereka tetap diam. Jika Tuan Fang Yuan tertarik untuk membuat klan Fang Ku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Fang Gong mengakhiri percakapan dengan sebuah janji yang memiliki makna yang sangat dalam. Fang Yuan menatapnya dengan tatapan yang dalam sebelum pergi. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan jurus pembunuh dan menghilang dari pandangan semua orang. Fang Gong mencoba membujuk Fang Yuan untuk membuat klan itu demi klan Fang. Jika transaksi rahasia mereka terungkap di masa depan, klan Fang akan berada dalam posisi pasif, reputasi mereka akan jatuh, mereka bahkan mungkin diserang oleh kekuatan super lainnya. Namun, jika Fang Yuan menciptakan sebuah klan, ia akan beralih dari jalan iblis ke jalan kebenaran. Saat itu, jika transaksi ini terbongkar, klan Fang hanya akan menghadapi beberapa kritik. Para Master Gu dan Dewa Gu yang merupakan kultivator penyendiri dan iblis dapat mengubah status mereka menjadi anggota jalan kebenaran. Dewa Surgawi Bai Zhu adalah salah satu contohnya. Jika seorang kultivator penyendiri atau iblis memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk membuat pasukan jalan kebenaran waspada, mereka tidak akan mau bertarung. Ketika para kultivator Gu ini menciptakan klan mereka, jika mereka mahir dalam berurusan dengan kekuatan di sekitarnya untuk menciptakan hubungan yang menguntungkan, mereka mungkin mencapai kesepakatan dan keseimbangan tertentu, mereka akan menjadi bagian dari jalan kebenaran. Sebenarnya, banyak kekuatan super dalam sejarah, baik di Gurun Barat, Laut Timur, atau perbatasan selatan, yang terlibat dalam kasus seperti itu. Transaksi Fang Yuan dengan klan Fang membuat Fang Gong menyadari bahwa Fang Yuan adalah seseorang dengan pandangan dan kemampuan politik seperti itu. Jika seorang kultivator iblis yang kuat berhenti berfokus pada pertempuran atau pembunuhan, ia akan bertindak seperti anggota jalan kebenaran, ia akan dapat mengubah statusnya. Sayang sekali itu bukan tujuanku. Fang Yuan tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, ia menciptakan sekte setan sayap darah. Pada puncaknya, ada 10.000 anggota, ia mempelajari esensi kekuatan sejati pada saat itu. Di dunia ini, kekuatan seseorang dapat melampaui seluruh organisasi apapun hanyalah lapisan gula pada kue. Hanya ketika seseorang memiliki kekuatan tempur yang tinggi, mereka akan benar-benar kuat. Bahkan kekuatan super nomor 1, pengadilan surgawi, harus bergantung pada metode yang terhormat untuk bertahan hidup di saat krisis. Kalau tidak, itu pasti sudah hancur. Sarang pencuri. Fang Yuan memulai kultivasinya yang tertutup, menguraikan rumah Gu abadi yang rusak ini. Sementara itu, klonnya di Laut Timur, leluhur Laut Qi, juga sedang menegosiasikan transaksi dengan klan Song. Saat ini, hanya ada leluhur Laut Qi dan Song Xia Qi di aula. Song Xia Qi adalah Gu abadi peringkat 7 dari klan Song, ia ditugaskan untuk ditempatkan di Laut Qi, ia adalah perwakilan mereka. Saat ini, Song Xia Qi memiliki ekspresi yang buruk, ia tidak bisa duduk diam. Karena sebelumnya, ia telah menerima permintaan kecil dari leluhur Laut Qi, warisan sejati Tiannan. Leluhur Laut Qi mengklaim bahwa keturunannya menginginkan beberapa perkembangan dalam jalur penyempurnaan, sehingga ia ingin melakukan transaksi dengan klan Song. Klan Song pernah bersaing dengan klan Ruolai dan klan Kai atas kepemilikan dataran surga yang mendaki. Pada akhirnya, mereka memenangkan warisan sejati Tiannan yang eksentrik tua. Tiannan si eksentrik tua adalah seorang jenius dari era purbakala kuno, ia memiliki senioritas tinggi, guru agung tertinggi jalur pemurnian pertama yang tercatat dalam sejarah.
Ia setara dengan Kong Jue si abadi tua dan leluhur rambut panjang. Bahkan setelah 3 juta tahun, warisan sejati Tiannan si eksentrik tua masih memiliki nilai yang sangat besar. Song Xiaqi terdiam beberapa saat sebelum menjawab, melapor kepada leluhur, saya tidak berani berbohong. Sejak kami memperoleh warisan sejati jalur pemurnian ini, klan Song kami telah menelitinya. Kami secara khusus memilih untuk memelihara benih Dewa Gu untuk menjadikan warisan sejati Tiannan sebagai salah satu kekuatan utama kami di masa depan. Ini masalah besar, saya tidak dapat memutuskannya, izinkan saya melaporkannya terlebih dahulu. Namun, saya rasa hasilnya mungkin mengecewakan Anda, leluhur. Song Xiaqi berkata dengan nada sopan bahwa ia akan melaporkannya, tetapi ia jelas menolak gagasan itu. Leluhur Laut Qi tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kau tidak perlu khawatir, itu hanya pikiranku. Karena warisan sejati Tiannan sangat berharga bagi klan Song, mengapa aku harus merebutnya darimu? Kita bisa melupakan masalah ini. Song Xiaqi menunjukkan ekspresi bersyukur, saat dia berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia menyebutkan beberapa kekuatan super lainnya di Laut Timur, mereka juga memiliki dasar yang dalam jalur pemurnian. Leluhur Laut Qi tersenyum penuh kasih saat dia berkata, aku akan mengingat saranmu, jangan terburu-buru pergi, aku telah membuat teh baru. Meng Qiuzhen melewati banyak alam mimpi baru-baru ini, menyebabkan pencapaian jalur makanan Fang Yuan melonjak melalui tingkat master dari 0 dasar, menjadi seorang Grandmaster. Leluhur Laut Qi adalah kloningan Fang Yuan, mereka memiliki tingkat pencapaian yang sama, sementara dia mengatur sistem pertarungannya, dia juga menciptakan teh jalur Qi baru. Setelah meminum teh tersebut, Song Xiaqi mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Laut Qi dengan hormat. Setelah kembali ke tanah miliknya, dia menggunakan jurus pembunuh abadi untuk berkomunikasi dengan markas besar klan Song. Masalah ini menyangkut leluhur Laut Qi, ini terlalu penting, para abadi klan Song segera mengetahui situasi ini. Para abadi Gu klan Song mengesampingkan semua hal lain saat mereka dengan cepat berdiskusi. Saat itu klan Song kita menghabiskan begitu banyak sumber daya dan tenaga untuk mendapatkan kepemilikan dataran surga yang menanjak dan memperoleh warisan sejati Tiannan. Leluhur Laut Qi ini ingin mengambil hasil kerja keras kita begitu saja. Angan-angan, menurutku tidak pantas untuk menolaknya saat itu juga. Kita perlu memberi leluhur Laut Qi sedikit rasa hormat, setidaknya, kita harus mendengarkan tawarannya. Tidak, warisan sejati Tiannan tidak untuk dijual. Meskipun klan Song kita mengkhususkan diri dalam jalur cahaya dan jalur air, kedua warisan sejati ini tidak menonjol dibandingkan dengan kekuatan super lainnya. Namun dengan warisan sejati Tiannan ini, tingkat keberhasilan kita dalam memurnikan Gu abadi akan meningkat tajam, manfaat bagi klan kita akan bertahan lama dan sangat besar. Klan Song telah mencari warisan sejati jalur pemurnian selama ini. Sebenarnya, banyak kekuatan super Laut Timur melakukan hal yang sama. Karena Laut Timur memiliki sumber daya dan material abadi yang paling melimpah, begitu mereka memiliki warisan sejati jalur pemurnian berkualitas tinggi, jumlah manfaat yang akan mereka peroleh jauh melampaui wilayah lain. Warisan sejati Tiannan hanya milik klan Song, keuntungan ini mungkin tidak terlihat jelas di tahun-tahun berikutnya, tetapi setelah beberapa dekade atau abad, kekuatan klan Song kita pasti akan melampaui kekuatan super lainnya. Tetapi menyinggung leluhur Laut Qi seperti ini mungkin tidak pantas. Memikirkan situasi kita saat ini, setelah pasang surut Qi mereda, segala macam warisan muncul, kita sebagai kekuatan super telah bersaing untuk mendapatkannya. Begitu kita menemui jalan buntu, leluhur Laut Qi akan membuat keputusan sebagai pemimpin aliansi Qi yang benar. Kita perlu mempertimbangkan apakah leluhur Laut Qi akan menjadi bias setelah ini. Ketika dia membuat keputusan di masa depan, apakah dia akan dengan sengaja merampas keuntungan kita? Selama periode waktu ini, leluhur Laut Qi benar-benar sangat sibuk. Pasukan jalur benar Laut Timur bergabung dengan aliansi Qi yang benar, ketika mereka bersaing untuk mendapatkan warisan sejati, itu menjadi urusan internal aliansi Qi yang benar. Pada suatu saat, menjadi tren untuk meminta leluhur Laut Qi untuk membuat keputusan dalam kasus perselisihan, semakin banyak kekuatan mulai mencari leluhur Laut Qi. Fang Yuan memiliki keterampilan politik yang sangat mendalam, leluhur Laut Qi mampu membuat keputusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak dalam perselisihan hampir sepanjang waktu. Dengan demikian, reputasi leluhur Laut Qi meningkat setiap hari. Dewa Gu klan Song memiliki kekhawatiran seperti itu tidak aneh. Kita dapat memenuhi permintaannya yang lain,
tidak ada yang salah dengan meningkatkan hubungan kita dengan leluhur Laut Qi. Tetapi dia menginginkan warisan sejati Tian Nan, bagaimana aku mengatakannya. Leluhur Laut Qi memiliki indera yang sangat tajam, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dapat bersaing dengan Fang Yuan. Sebelumnya, kekuatan Super Laut Timur bersahabat dengan leluhur Laut Qi, ingin mengandalkannya untuk melawan Wu Shuai dan aliansi manusia varian. Tetapi sekarang, setelah pertempuran untuk mengejar Fang Yuan, leluhur Laut Qi menjadi musuh Fang Yuan, sikap banyak kekuatan Laut Timur termasuk klan Song telah banyak berubah. Song Xiaqi, ketika kamu menolak leluhur Laut Qi, apa yang dia lakukan? Song Qiyuan bertanya. Song Xiaqi segera menjawab, dia menyerah dengan sangat cepat, tidak ada perubahan dalam sikapnya. Dia sangat pengertian dan murah hati, dia bahkan memintaku untuk minum tehnya. Teh jalur Qi yang baru itu sungguh menakjubkan. Leluhur Laut Qi memberi nama teh barunya teh Qi berlapis 3. Teh ini dibuat dengan menggunakan Qi surga, Qi bumi, dan Qi manusia. Di dalam cangkir, Qi surga berada di atas, menyerupai awan yang mengambang. Qi manusia terkondensasi menjadi gumpalan, menyerupai pil yang mengambang di tengah cangkir. Qi bumi tenggelam ke dasar, aroma teh itu sangat tersembunyi, hanya setelah diminum barulah aromanya keluar dan meninggalkan rasa yang tertinggal. Setelah para dewa Gu klan Song mendengar penjelasan itu, kegelisahan di hati mereka sedikit memudar. Leluhur Laut Qi sungguh murah hati. Klan Song kami selalu menghormatinya. Melihat sikapnya, kita seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika dia marah, sebagai pemimpin aliansi Qi yang benar, dia tidak akan bertindak berlebihan. Warisan Tian Nan yang sebenarnya menyangkut manfaat yang sangat besar, itu akan menjadi warisan inti klan kita di masa depan, kita tidak boleh kehilangannya. Setelah para dewa Gu klan Song berdiskusi cukup lama, mereka memutuskan, mereka akan membiarkan ini apa adanya di dalam celah abadi yang berdaulat. Alam mimpi. Setelah pertarungan hidup dan mati yang sengit, lawan di depan Meng Qiu Zhen akhirnya jatuh ke tanah. Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Meng Qiu Zhen kehilangan kendali atas tubuhnya, dia bertindak sebagai seorang pemuda yang dengan marah maju dan menarik cadar lawannya. Namun, penampilannya sangat mengejutkan pemuda itu. Ayah, bagaimana mungkin itu kamu? Pemuda itu berteriak saat tubuhnya bergetar. Orang yang jatuh adalah ayahnya, dia tersenyum puas sambil berkata, anakku, kamu melakukannya dengan baik. Kamu telah mempelajari semua jurus pembunuh klan kita, tetapi hatimu tidak memiliki cukup kebencian dan kesedihan. Lagi pula, aku memiliki penyakit terminal, aku tidak bisa hidup lama, lebih baik mengorbankan diriku untukmu. Pemuda itu menangis, ayah, mengapa kita tidak bisa melepaskan kebencian dan hidup dalam pengasingan? Mengapa kita harus membalas dendam dengan cara apapun? Ayah pemuda itu menatapnya lekat-lekat, seluruh keluarga kita dibunuh oleh musuh. Ibumu, kakek nenekmu, adik-adikmu, mereka semua terbunuh. Kebencian ini lebih dari apapun, bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam? Ingat, ayahmu meninggal karena ini. Jika kamu tidak membalas dendam, kematianku akan sia-sia, aku akan mati karenamu. Tubuh pemuda itu bergetar ketika dia berkata dengan suara serak, ayah. Dia menangis kesakitan ketika api biru pucat mulai membakar tubuhnya saat ini. Ayahnya melihat api ini dan menjadi sangat bahagia, bagus, 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 api hati biru penderitaan yang begitu kuat, itu sudah cukup untuk membalas dendam kita bisa membalas dendam sekarang. Sambil berkata demikian, ayah pemuda itu menarik napas terakhirnya. Oh tidak, Meng Qiu Zhen berteriak dalam hati. Melihat kematian ayahnya, api hati biru penderitaan di tubuh pemuda itu meluas dengan cepat, membakar setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa Meng Qiu Zhen masih berada di dalam mimpi, ia langsung merasakan gelombang kesedihan, kemarahan, dan kebencian, semuanya mengalir deras ke dalam hatinya seperti sungai yang deras. Aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Ini adalah bagian tersulit dari alam mimpi. Meng Qiu Zhen bertahan dengan putus asa tetapi ia mulai kehilangan kendali dalam beberapa saat. Ciptakan mimpi. Tanpa pilihan, ia segera menggunakan jurus pembunuh abadi jalur mimpi untuk mempertahankan jiwanya. Dalam mimpi yang baru tercipta di dalam mimpi, ia berada di sebuah ruangan besar. Ruangan itu terbakar dalam kobaran api biru. Meng Qiu Zhen segera bertindak, memadamkan api di seluruh rumah, mencoba menyelamatkannya. Setelah periode yang kacau, api mulai padam, rumah yang kokoh juga terbakar hingga hangus,
hanya tersisa kamar tamu yang utuh. Aku selamat. Meng Qiuzhen mengembuskan napas, menghilangkan jurus pembunuh mimpi dalam mimpi saat ia kembali ke alam mimpi aslinya. Meng Qiuzhen hampir diliputi emosi, ia hampir lupa tentang kenyataan dan mimpi itu sepenuhnya, tenggelam sepenuhnya ke dalam mimpi ini. Tentu saja, setiap kali ia menjelajahi mimpi, tubuh utamanya akan tetap berada di luar untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan apapun, ia akan mengambil tindakan jika sesuatu terjadi. Alam mimpi ini akhirnya dilewati. Bersama dengan perolehan dari beberapa alam mimpi sebelumnya, tingkat pencapaian jalur api Fang Yuan mencapai Grandmaster Agung. Tingkat pencapaian jalur api mencapai Grandmaster Agung, akhirnya aku bisa mencaplok gua surga jalur api itu di dua surga. Melihat waktu, metode Wu Shuai seharusnya sudah aktif. Tubuh utama Fang Yuan menilai. Dua surga abadi, gua surga dataran api. Di padang rumput yang luas, ada rumput janggut api berwarna merah tumbuh di mana-mana. Saat itu musim panen, para Master Gu dari surga gua mulai menggunakan cacing gu untuk mengumpulkan rumput janggut api. Krak, krak, dari suatu tempat, suara mengerikan terdengar dari bawah. Saat para Master Gu merasakan sesuatu, mereka dihadapkan dengan ancaman yang fatal. Semut yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah, beberapa berukuran jari, beberapa sebesar kereta, jumlah semutnya tak terhitung banyaknya, mereka langsung menelan seluruh padang rumput janggut api. Surga Gua Kerangka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dewa abadi surga gua yang bertugas membesarkan anjing pelindung tulang menjadi bingung dan tak berdaya. Sekitar 1000 anjing pelindung tulang yang dia pimpin mulai menggeram kesakitan, beberapa berguling-guling di tanah, menggigit dengan panik. Sang Dewa Gu tampak pucat pasi, oh tidak, aku sudah selesai. Nenek berkata bahwa aku harus mengurus anjing-anjing pelindung tulang ini dengan sangat hati-hati, tetapi aku benar-benar mengacaukannya. Beberapa anjing pelindung tulang mulai mati, sejumlah besar semut merangkak keluar dari mayat mereka. Sang Dewa Gu menggertakkan giginya karena marah, jadi semut-semut ini penyebabnya. Aku ingin kalian semua, Sang Dewa Gu dengan cepat terkejut dan tidak yakin. Karena semakin banyak semut yang keluar dari anjing-anjing pelindung tulang, beberapa bahkan keluar dari tanah. Semut-semut ini seperti gelombang pasang yang mengamuk, ukurannya tumbuh dengan cepat, Sang Dewa Gu sangat terkejut. Bahkan ada aura Gu abadi di antara mereka, Sang Dewa Gu tidak berani tinggal di sini, dia dengan cepat mundur. Surga Gua Sastra Mendalam, Istana Kekaisaran, Yang Mulia, Chuzo 1 Kingsu, Lianzu, dan daerah lainnya sedang mengalami wabah semut. Wabah semut terlalu mengerikan, hanya dalam waktu setengah hari, ratusan ribu manusia mati, 100 kota musnah. Di dalam wabah semut, ada semut abadi tingkat 6 dan 7, semua pejabat di berbagai provinsi merasa gelisah. Kaisar dinasti saat ini mengerutkan kening dengan ekspresi serius, wabah semut terlalu ganas, itu bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan. Masalah saat ini adalah menghubungi penguasa gua, markas besar klan Song. Kakek, kau sangat baik padaku. Terima kasih untuk Gu Abadi. Song Yixi memegang Gu Abadi jalur air tingkat 6 di tangannya saat dia berbicara dengan gembira. Tetua tertinggi pertama klan Song, Song Qiyuan, adalah kakeknya. Pada saat ini, Song Qiyuan menatap cucu kesayangannya. Dia berkata dengan prihatin, klan kami sedang meneliti warisan sejati Tiannan, Gu Abadi jalur air ini adalah keberhasilan pertama kami. Tapi cucuku tersayang, jangan pamer, beritahu yang lain bahwa kamu menangkap Gu Abadi liar ini secara kebetulan. Meskipun aku adalah tetua tertinggi pertama, aku tidak bisa secara terbuka memihak padamu. Aku mengerti, aku mengerti. Song Yixi menatap Gu Abadi jalur air di tangannya dengan kegembiraan yang meluap. Saat dia memainkannya di tangannya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat saat dia memegang perutnya. Sangat sakit, sangat sakit. Dia jatuh lemah, wajahnya menjadi putih seperti salju. Awalnya, hanya perutnya yang sakit, tetapi segera, rasa sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cucu perempuanku, apa yang terjadi? Song Qiyuan terkejut, dia segera memeriksa. Pada saat berikutnya, Song Qiyuan menemukan bahwa ada banyak semut berkeliaran di tubuh Song Yixi, melahap dagingnya. Hal yang membuatnya semakin marah adalah semut-semut ini benar-benar menggerogoti tanda dao miliknya. Semut-semut yang jahat, metode yang sangat kejam. Song Qiyuan segera bergerak. Cahaya putih bersih menyelimuti Song Yixi,
cahaya itu terbagi menjadi benang-benang yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki tubuhnya, membunuh semua semut ini dalam sekejap. Song Qiyuan mengolah jalur cahaya, tingkat pencapaiannya sangat tinggi, ia menggunakan metodenya dengan sangat mahir, dengan mudah menekan situasi. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, segera, semut-semut baru tumbuh dan terus menyiksa Song Yixi. Alis Song Qiyuan terkunci rapat, ia merasa sakit hati atas keadaannya tetapi juga marah yang dalam, ia segera menyadari masalahnya. Ternyata semut-semut baru ini muncul dari lubang abadi Song Yixi. Cucu perempuanku, tahanlah rasa sakitnya, lihatlah lubang abadi milikmu. Song Qiyuan mencoba berbicara kepadanya dengan nada lembut. Song Yixi melihat ke lubang abadi miliknya saat wajahnya berubah pucat karena terkejut, dia berteriak dengan mata memerah, begitu banyak semut. Kakek, lubang abadi milikku akan dihancurkan oleh semut-semut ini. Wabah semut yang mengerikan menyebar di sekitar banyak dewa Gu dari aliansi Qi yang benar. Surga Gua dari dua surga adalah korban utama, Dewa Tua Huayu, Nenek Rangka, dan pemilik surga Gua dataran api adalah target utama. Selain mereka, ada klan Song, klan Ruolai, dan klan Kai. Adapun kekuatan super laut timur yang tersisa, meskipun mereka juga menghadapi wabah semut, itu pada tingkat yang lebih kecil, yang melibatkan titik sumber daya eksternal mereka. Begitu wabah semut muncul, itu segera mendapat perhatian dari seluruh aliansi Qi yang benar. Wabah semut ini terlalu aneh, itu jelas menargetkan kita. Kami tidak menemukan sesuatu yang aneh sebelumnya, aliansi manusia varian sepenuhnya utuh. Semut yang sangat kuat, bahkan orang idiot pun tahu bahwa ini adalah pekerjaan Wu Shuai. Tidak disangka Wu Shuai hanyalah tiruan Fang Yuan, tetapi dia memiliki metode yang sangat kejam. Aliansi Qi yang benar segera menemukan pelakunya, mereka sangat marah dan berkumpul untuk membahasnya. Banyak korban memamerkan semut-semut di wilayah mereka. Aura semut-semut ini bervariasi dari yang lemah hingga yang kuat, dari yang fana hingga yang abadi. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tidak ada pola yang jelas. Semut-semut ini sangat menakutkan, yang paling menakutkan adalah mereka dapat melahap tanda-tanda Dao untuk memurnikan dan meningkatkan peringkat mereka sendiri. Mereka terlalu sulit untuk dibasmi, kami tidak dapat menemukan telur semut. Dan pertanyaan terbesar sekarang adalah, kapan kita terkena gerakan ini? Para dewa Gu berdiskusi di antara mereka sendiri sementara leluhur Laut Qi duduk di kursi utama, mengadakan sesi ini untuk mereka. Dia memiliki ekspresi khawatir tetapi dia diam-diam mengagumi Wu Shuai dalam hati. Saya telah mencoba untuk menyempurnakan sistem pertarungan saya dan menciptakan jurus pembunuh inti. Karena itu, saya meminta tubuh utama untuk mendapatkan warisan sejati Seng Tian. Tak disangka Wu Shuai telah melangkah lebih jauh dan berinovasi, menciptakan jurus pembunuh yang lebih rumit, wabah semut beracun yang bertahan lama. Leluhur Laut Qi mengetahui beberapa detail. Meskipun tubuh utama Fang Yuan dan Wu Shuai tidak memberitahunya, mereka juga tidak merahasiakannya. Dalam interaksi mereka, mereka mengungkap beberapa detail. Ternyata setelah Meng Qiuzhen menjadi abadi dan memperoleh beberapa Gu abadi jalur mimpi, efisiensinya dalam menjelajahi alam mimpi meningkat pesat. Jalur makanan dan jalur racun Fang Yuan naik ke level Grandmaster. Klon berbagi level pencapaiannya, Wu Shuai menggunakan jalur penyempurnaan kuasi tertinggi dan level pencapaian jalur perbudakan, serta Grandmaster jalur kayu, untuk menciptakan perubahan kualitatif dan membuat terobosan. Awalnya, semut Wu Shuai berasal dari Green An Ascetic. Meskipun metode ini memiliki kekuatan pertempuran yang hebat, waktu yang lama telah berlalu sejak eranya. Kali ini, Wu Shuai merujuk pada jurus pamungkas King Chou, atas dasar Green An Ascetic. Ia membuat terobosan dan membiarkan semutnya melahap tanda Dao untuk menyempurnakan diri mereka sendiri ke peringkat yang lebih tinggi. Tetapi tubuh utama Wu Shuai tidak dapat menggunakan jurus tersebut, hanya tubuh utama Fang Yuan yang dapat menggunakannya. Wabah semut beracun yang tersisa pada dasarnya adalah jurus pamungkas yang terdiri dari jalur racun, jalur perbudakan, jalur penyempurnaan, jalur kayu, dan jalur makanan, bahkan mengeluarkan tanda surgawi yang tak terkendali. Jurus ini memiliki efek penyembunyian yang sangat kuat, dimulai dengan menggunakan keuntungan dari jalur racun, memiliki penyembunyian dan daya menular. Setelah tanda Dao jurus pembunuh menginfeksi lubang abadi target, ia akan berubah menjadi semut mini yang melahap lingkungan sekitar untuk tumbuh lebih kuat dan bertambah jumlahnya. Setelah mereka mencapai ukuran tertentu, mereka akan berubah menjadi wabah semut yang menakutkan.
Untuk sepenuhnya menyingkirkan wabah semut, seseorang perlu menghilangkan tanda Dao masing-masing. Namun saat ini, aliansi Qi yang benar belum mengetahui fakta ini. Bahkan jika mereka tahu, mereka juga tidak akan memiliki metode yang efisien untuk menghadapi jurus pembunuh gabungan ini. Para perwakilan klan di aliansi Qi sejati berkumpul dengan berbagai keinginan yang berbeda, membahas tentang cara mengatasi wabah semut beracun yang masih ada. Wabah semut baru saja ditemukan, klan-klan itu tidak memiliki ide yang bagus. Maka secara bertahap, tatapan mereka beralih ke leluhur Laut Qi. Para pemilik dua surga yang tinggal di dua surga itu sudah menggertakkan gigi mereka. Mereka meminta leluhur Laut Qi untuk membela mereka. Wabah semut melukai hampir semua anggota aliansi Qi sejati dari dua surga gua surga. Orang-orang ini dianggap paling dekat dengan leluhur Laut Qi. Sedangkan untuk pasukan Laut Timur, hanya klan Song, klan Ruolai, dan klan Kei yang terpengaruh. Maka, para Dewa Gu Laut Timur menyimpulkan, apakah metode ini berasal dari dua surga. Klan Song, klan Ruolai, dan klan Kei terkena dampaknya karena mereka memiliki dataran surga yang menaik. Tidak ada yang menduga leluhur Laut Qi sebagai pelakunya, karena mereka yang paling menderita adalah sekutu terdekat leluhur Laut Qi di aliansi Qi sejati. Setelah terdiam beberapa saat, leluhur Laut Qi berkata, kita perlu menyelesaikan wabah semut ini. Menurut pendapatku, masalah ini bahkan lebih besar daripada buah panen Qi sebelumnya. Selama buah panen Qi tidak meledak, itu tidak akan merusak surga gua. Namun, wabah semut ini membahayakan para Dewa Gu dan fondasi mereka setiap saat. Di antara kita di sini, beberapa belum mengalami masalah ini. Namun, jika kita tidak mencoba menyelesaikannya sekarang, tidak ada yang akan selamat di masa mendatang. Para dewa di aula semuanya sangat khawatir. Para Dewa Gu adalah orang-orang yang cerdik, semua orang mengakui kata-kata leluhur Laut Qi. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan berkumpul untuk membahas ini secepat ini. Wabah semut itu seperti api, meskipun hanya membakar beberapa orang sekarang, jika tidak dipadamkan tepat waktu, semua orang pada akhirnya akan terkena dampaknya. Leluhur Laut Qi melanjutkan, menyelesaikan wabah semut ini tidak akan seperti masalah panen buah Qi. Selama waktu itu, aku masih bisa mencoba menyelesaikannya, tetapi wabah semut ini tidak menyangkut jalur Qi. Jadi, kita harus bergantung pada kalian semua, kita harus bekerja sama untuk melewati ini. Kita perlu mengumpulkan para Dewa Gu jalur kebijaksanaan dari masing-masing klan dan membuat kesimpulan bersama. Selama proses tersebut, jika mereka membutuhkan Dewa Gu, jurus pamungkas, ahli agung Dewa Gu jalur tertentu, atau bahkan bantuan warisan sejati, kalian harus menyediakannya tanpa ragu. Ekspresi leluhur Laut Qi menjadi semakin serius, bahkan jika kita tidak dapat menyelesaikan ini, kita harus mampu menekan dan memperlambat wabah semut untuk saat ini. Jika kita bahkan tidak dapat menekannya, kita harus berperang melawan aliansi manusia varian lagi. Leluhur Laut Qi berbicara dengan nada tegas, ekspresinya sangat serius. Aula itu menjadi sunyi. Kata-kata leluhur Laut Qi masuk akal. Bagian yang mengerikan dari wabah semut adalah bahwa ia telah menghabiskan fondasi Dewa Abadi Gu. Jika tidak dapat ditahan atau dihentikan tepat waktu, wabah semut akan tumbuh semakin kuat sementara aliansi Qi yang benar akan menjadi sangat lemah. Setelah waktu yang lama, perbedaan kekuatan yang jelas akan terlihat antara aliansi Qi yang benar dan aliansi manusia varian. Jika mereka tidak menyerang lebih awal dan menghadapi aliansi manusia varian, pada akhirnya, aliansi Qi yang benar tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan aliansi manusia varian lagi. Jurus pamungkas wabah semut beracun yang masih ada melibatkan banyak jalur dan bahkan menghabiskan tanda-tanda surgawi yang tidak terkendali. Jurus pamungkas ini berada pada tingkat strategis, ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Tetapi berperang melawan aliansi manusia varian, bukankah itu sama saja dengan berperang melawan Gu Yue, Fang Yuan dan Wu Shuai? Bagaimana kita bisa menjadi tandingan Fang Yuan? Bahkan jiwa spektral pun jatuh di tangannya. Tetapi jika kita tidak bertarung, apakah kita akan menunggu kematian? Tidak ada pilihan lagi bagi kita, iblis Fang Yuan ini terlalu sombong. Tidak, bahkan pengadilan surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap Fang Yuan, meskipun aliansi Qi benar kita memiliki banyak anggota. Bukankah Fang Yuan juga sedang mengumpulkan kekuatan saat ini? Mungkin kita bisa mendapatkan bantuan dari pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi tidak layak menjadi pemimpin jalan yang benar, pemimpin aliansi Tuhan kita telah menghubungi mereka,
ingin bekerja sama untuk menghadapi aliansi manusia varian. Mereka telah menunda dengan alasan, menurut pendapatku, situasi terbaik adalah bagi kita untuk bekerja sama dan menyelesaikan wabah semut ini. Meskipun Fang Yuan berada di balik ini, dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, ini adalah penyelidikannya terhadap kita. Kita harus menyelesaikan wabah semut ini dengan sempurna dan menunjukkan kepadanya kekuatan kita. Para abadi di aula berdiskusi, mereka segera mencapai konsensus. Mereka tidak menginginkan pertempuran habis-habisan sampai mati. Para dewa abadi Laut Timur tidak memiliki sifat yang sama dengan para dewa abadi Dataran Utara. Terlebih lagi, semua klan sibuk bersaing untuk mendapatkan warisan sejati yang baru terungkap. Mereka terlalu sibuk, mengapa mereka tidak memperkuat diri mereka sendiri daripada mempertaruhkan hidup mereka melawan musuh. Dalam pertarungan normal, akan ada menang atau kalah, ada harapan, itulah sebabnya orang ingin bertarung. Tetapi bertarung melawan Fang Yuan sampai mati, itu tidak akan menyebabkan kematian musuh, mereka sendiri pasti akan mati. Semua Dewa Gu tidak mengatakan ini tetapi mereka memiliki pendapat yang sama dalam hati. Keadaan pengadilan surgawi yang menyedihkan, kehilangan jiwa spektral, semua ini membuktikan bahwa Fang Yuan memiliki kekuatan yang mengerikan dan kelicikan yang luar biasa. Para Dewa Gu Laut Timur tidak tahu bahwa tubuh utama jiwa spektral masih ada. Di mata mereka, Fang Yuan bahkan berhasil membunuh seorang mantan yang terhormat, kekuatannya terlalu besar, kekuatan iblisnya tak tertandingi. Kecuali mereka benar-benar tidak punya pilihan, mereka tidak ingin memprovokasi orang seperti itu. Kalau begitu, mari kita coba selesaikan wabah semut. Kalimat terakhir leluhur Laut Qi mengakhiri pertemuan ini. Aliansi Qi yang benar mulai berupaya meneliti cara menyelesaikan ini. Tetapi apakah jurus pamungkas wabah semut beracun yang tersisa begitu sederhana? Semakin banyak para Dewa Gu dari aliansi Qi yang benar meneliti, semakin tidak percaya diri mereka. Menghadapi harapan semua orang, bahkan para Dewa Gu jalur kebijaksanaan yang melakukan deduksi merasakan tekanan yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hari-hari berlalu, mereka tidak menghasilkan hasil yang baik. Semua klan tidak senang, leluhur Laut Qi juga secara pribadi datang untuk menanyakannya. Para Dewa Abadi jalur kebijaksanaan dengan Huaan sebagai pemimpin harus bertanya, jangan cemas, kami punya penemuan. Wabah semut mengandung kedalaman jalur kayu, semut-semut ini mampu tumbuh sementara tumbuh merupakan spesialisasi jalur kayu. Ini mungkin karena Fang Yuan bertarung melawan King Chou dan memperoleh beberapa inspirasi darinya. Sejujurnya, para Dewa Abadi jalur kebijaksanaan ini cukup mengesankan karena telah menyadari hal ini. Oleh karena itu, para ahli jalur kayu Laut Timur didatangkan dan berpartisipasi dalam penelitian. Tidak ada hasil lagi. Para Dewa Abadi jalur kebijaksanaan dan jalur kayu merasakan tekanan yang meningkat, mereka berteriak, jalur perbudakan, jalur perbudakan. Wabah semut mengandung kedalaman jalur perbudakan, semut-semut ini terorganisasi dengan tertib, mereka bekerja sama untuk menciptakan wabah besar, ini adalah kekuatan jalur perbudakan. Oleh karena itu, para ahli jalur perbudakan aliansi Qi benar juga bergabung dalam kelompok dan berpartisipasi dalam penelitian. Namun penelitian tersebut tetap tidak mengalami kemajuan. Para Dewa Abadi jalur kebijaksanaan, jalur kayu, dan jalur perbudakan tidak dapat menahan tekanan, mereka berteriak lagi, kami membutuhkan ahli jalur racun. Tidak banyak ahli jalur racun tetapi mereka tetap ada. Di bawah harapan semua orang, para ahli jalur racun juga bergabung dalam penelitian. Kami juga membutuhkan ahli jalur makanan. Semut-semut ini memiliki kemampuan untuk tumbuh dari melahap makanan. Para Dewa Abadi yang meneliti berkata setuju. Namun, Dewa Abadi jalur makanan terlalu langka. Setelah berbicara di antara mereka sendiri, para Dewa Abadi harus mengundang Dewa Abadi Laut Timur yang terkenal, Zui Xianweng. Zui Xianweng punya banyak kenalan, dia punya semacam hubungan dengan sebagian besar pasukan jalur lurus, tapi dia saat ini tidak berada di Laut Timur. Kita juga butuh jalur pemurnian. Kami menemukan bahwa inti dari wabah semut adalah jalur pemurnian. Tidak diragukan lagi, setelah Fang Yuan memperoleh Sekte Langya, pencapaian jalur pemurniannya terlalu dalam. Semut-semut ini mampu melahap tanda Dao dan memurnikan diri mereka menjadi Gu abadi, ini terlalu mengejutkan. Klan Laut Timur dengan cepat berusaha bersama, mereka mengirim sebagian besar Gu abadi jalur pemurnian klan mereka. Dengan usaha kolektif semua orang, kemajuan dalam penelitian terlihat.
Para elit klan ini adalah orang-orang yang sangat berbakat. Tapi mereka tidak dapat menemukan hasil yang paling penting dan mendasar. Apakah gerakan tunggal ini, wabah semut beracun yang tersisa, menguasai seluruh jalur lurus Laut Timur? Itulah faktanya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya bagi Gu Abadi Aliansi Ki Lurus, tapi mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya. Sen Chong Seng mengucapkan beberapa patah kata yang menunjukkan kebijaksanaan mendalam. Pada titik ini, aku sudah memahami beberapa hal. Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, dia mengolah semua jalur, dia adalah seorang jenius yang serba bisa. Jurus pembunuh gabungan ini terdiri dari jalur racun, jalur kayu, jalur pemurnian, jalur makanan, dan jalur perbudakan. Dia menyatukan semua keistimewaan jalur ini secara intrinsik. Bagaimana dengan kita? Kita hanya bisa mengolah satu jalur, atau paling banyak dua. Jika kita mengolah jalur racun, kita tidak bisa memahami jalur kayu. Jika kita mengolah jalur kayu, kita tidak tahu apa-apa tentang jalur makanan. Karena itu, bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak bisa menyelesaikan masalah wabah semut ini. Bahkan sekarang, Aliansi Ki Lurus belum menemukan bahwa jurus pembunuh wabah semut beracun yang masih ada juga terdiri dari jalur surga yang mendalam. Namun, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang pernah mengolah jalur surga. Adalah normal jika mereka tidak menemukan ini. Bagaimana seseorang bisa mengolah setiap jalur seperti ini? Ngomong-ngomong, Spectral Soul terlalu tidak berguna. Shadow Sect dan Zombie Alliance menghabiskan lebih dari 100.000 tahun akumulasi untuk menyempurnakan Gu Janin abadi berdaulat peringkat 9, tetapi dia benar-benar kehilangannya pada Fang Yuan seperti ini. Petik 2. Menciptakan jurus pembunuh gabungan semudah bernapas baginya. Setelah beberapa waktu berlalu dari sekarang, dia akan memiliki lebih banyak metode baru. Iblis ini hanya menggunakan satu jurus untuk membuat kita panik dan tidak berdaya. Mengapa Laut Timur kita harus menjadi satu-satunya yang menderita karena metode iblis nomor 1 ini? Aliansi Ki yang benar tidak dapat menemukan solusi, sambil melampiaskan rasa frustrasi mereka dengan keras, mereka merasa jijik terhadap jiwa spektral, mereka merasakan kebencian yang meningkat terhadap Fang Yuan, bersama dengan kewaspadaan yang mendalam, mereka juga merasa tidak berdaya dan menangis tentang nasib mereka sendiri. Kalau begitu, mari kita bertarung dengan mereka. Leluhur Laut Ki melonjak dengan semangat juang, katanya dengan nada tegas. Pemimpin aliansi, situasinya belum mencapai tahap itu. Seorang Dewa Gu segera menyela. Leluhur Laut Ki menghela nafas, kerugian aliansi Ki yang benar kita sangat parah akhir-akhir ini. Terus seperti ini tidak ada gunanya, kita akan jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan yang kejam itu. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Hari-hari ini, dua Dewa Gu Surga menderita kerugian yang luar biasa. Di antara pasukan jalur yang benar Laut Timur, klan Song, klan Kai, dan klan Ruo Lai menderita kerugian paling banyak. Adapun klan lainnya, meskipun wabah semut juga mempengaruhi mereka, itu baru saja dimulai bagi mereka. Jadi, sebagian besar klan jalur yang benar tidak ingin berperang sekarang. Tentu saja, situasi ini merupakan sesuatu yang diinginkan Fang Yuan saat dia mengambil tindakan sebelumnya. Kita belum benar-benar dalam situasi yang putus asa. Benar sekali, meskipun kita telah mengumpulkan sebagian besar Gu Immortal Elite dari klan kita belum mengeluarkan warisan sejati kita untuk mereka gunakan sebagai referensi. Dengan isi warisan sejati ini, jika kita dapat menemukan ide bersama, ada kemungkinan besar untuk menyelesaikan krisis wabah semut. Leluhur Laut Ki terdiam beberapa saat sebelum mengangguk perlahan, situasinya sangat parah. Saya yakin kalian semua tahu itu bahkan tanpa saya katakan. Jadi, setiap orang perlu menyumbangkan warisan sejati mereka, tolong tunjukkan kepada kami ketulusan kalian yang sebesar-besarnya. Jika ada yang berani menyembunyikan warisan mereka atau merahasiakannya, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan sendiri. Selama kita dapat menyingkirkan wabah semut, seluruh aliansi Ki yang benar akan diuntungkan. Upaya setiap orang akan dihargai dan dikompensasi. Saya yakin bahwa papan kontribusi kita akan menjadi jawaban terbaik untuk kalian. Untuk menyelesaikan wabah semut, semua klan mulai memberikan kontribusi. Klan Hua mengeluarkan warisan sejati benang ki racun ular mereka, klan Nangong mengeluarkan warisan sejati yang sangat dalam, klan Xie mengeluarkan warisan sejati daun sisa, klan Su mengeluarkan warisan sejati perut besar. Awalnya, meskipun aliansi Ki benar memiliki papan kontribusi, hanya ada sedikit nama di dalamnya.
Sebelum ini, leluhur Laut Qi juga meminta klan untuk saling bertukar warisan dan jurus pamungkas, tetapi ini semua adalah pertukaran yang dangkal. Lagi pula, jika tidak perlu, siapa yang akan mengeluarkan warisan unik mereka untuk diperdagangkan kepada orang lain? Tetapi sekarang, situasinya berbeda. Tidak hanya panjang papan kontribusi yang semakin panjang, intensitas persaingan untuk mendapatkan peringkat juga meningkat, nama-nama dalam daftar terus naik. Turun, rincian warisan yang berbeda memiliki nilai yang bervariasi, beberapa lebih berharga daripada yang lain, sementara beberapa sulit untuk dinilai. Tetapi leluhur Laut Qi adalah klon Fang Yuan, mereka berbagi tingkat pencapaian, dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ini dan memberikan semua warisan klan penilaian nilai yang tepat. Bahkan jika kontributor tidak senang dengan itu, leluhur Laut Qi akan mengumpulkan para dewa dan berdiskusi bersama. Setiap kali, argumennya akan meyakinkan semua dewa Gu dan membuat mereka tidak dapat menegurnya. Karena ini terjadi dengan frekuensi yang semakin meningkat, prestis leluhur Laut Qi juga meningkat. Semua anggota aliansi Qi yang benar kagum terhadap kekayaan pengetahuan leluhur Laut Qi. Tetua tertinggi pertama, apakah kita benar-benar menyerahkan warisan sejati Tiannan? Ini adalah warisan sejati Tiannan. Saat itu, untuk mendapatkan dataran surga yang mendaki dan memperoleh warisan sejati ini, kami telah menghabiskan begitu banyak upaya dan menderita kesulitan besar. Song Qiyuan menghela napas dalam-dalam sambil berkata dengan putus asa, tidak bisakah kau melihat situasi saat ini? Keadaan sudah di luar kendali kita. Semua orang tahu bahwa kita memiliki warisan sejati Tiannan, mereka sudah meminta kita untuk menyumbangkannya berkali-kali. Bahkan menundanya sampai sekarang adalah batas kita. Klan Xia memberikan warisan sejati pengecoran cair mereka sementara klan Tang menyumbangkan warisan sejati fusi mereka yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita tidak memberi mereka warisan sejati Tiannan, kita tidak akan dapat menjelaskannya sendiri. Semua orang melihat kita sekarang, siapa yang akan membiarkan kita pergi? Para dewa Gu klan Song terdiam. Situasi tanpa sadar telah di luar kendali mereka. Awalnya, semua klan memiliki niat baik, untuk menghindari perang dan menyelesaikan wabah semut, mereka menyumbangkan beberapa warisan sejati. Meskipun warisan sejati ini adalah jalur kayu, jalur makanan, dan jalur terkait lainnya, warisan tersebut tidak terlalu penting atau berharga. Tetapi meskipun nilainya tidak tinggi, warisan tersebut tetap diberi peringkat sesuai dengan itu. Beberapa orang mendapat peringkat lebih tinggi, beberapa mendapat peringkat lebih rendah. Jika perbedaannya tidak jelas, biarlah. Namun, papan kontribusi ini menunjukkan kontribusi setiap orang dengan sangat jelas. Klan-klan di atas akan merasa tidak senang saat melihatnya, mengapa kita berkontribusi begitu banyak sementara yang lain hampir tidak memberikan kontribusi. Jangankan yang lain, bukankah klan itu memiliki warisan sejati yang kita butuhkan? Mengapa mereka masih bungkam? Lihatlah kita bahkan menyerahkan warisan sejati kita yang penting. Dengan tekanan seperti itu, mereka yang berada di urutan bawah daftar harus memilih beberapa warisan untuk disumbangkan. Dengan cara ini, orang-orang di bawah akan naik ke atas, mereka akan merasa tidak senang lagi. Jika mereka masih berada di bawah yang lain, mereka akan diejek oleh para kontributor teratas, mereka bahkan mungkin menghadapi kritik yang memalukan, apakah ini semua yang dimiliki klanmu? Kalian bahkan tidak dapat memberi kami sesuatu yang baik, kalian berani menyebut diri kalian sebagai klan super. Dewa Gu adalah orang-orang yang cerdik, ketika mereka mengambil warisan mereka akan berpikir untuk menawarkan warisan dengan nilai yang sama, untuk memastikan setiap orang memiliki peringkat yang hampir sama. Namun, bagaimana itu bisa terjadi? Ada terlalu banyak nama di papan kontribusi, siapa yang bisa memastikan bahwa warisan mereka cukup tepat? Dan bahkan jika beberapa dewa Gu merasa itu benar, yang lain akan berpikir berbeda. Bahkan jika semua orang senang tentang hal itu, jangan lupa siapa orang yang mengevaluasi warisan ini. Leluhur Laut Qi berpura-pura mengatur pertukaran ini tetapi dia menciptakan masalah bagi mereka secara diam-diam. Maka, semua klan yang berbeda saling bersaing dan mengejek, persaingan menjadi sengit. Klan-klan mulai mengambil warisan yang semakin berharga. Hal ini menyebabkan rasa sakit karena kehilangan, yang berubah menjadi kemarahan dan ketidakbahagiaan ketika mereka melihat orang-orang yang berkontribusi lebih sedikit dari mereka. Maka, situasi menjadi di luar kendali mereka. Semua klan harus mengambil warisan sejati tingkat atas mereka, klan Song bukanlah yang pertama.
Dan warisan sejati Tiannan sudah merusak pemandangan bagi sebagian orang, mereka ingin warisan itu disumbangkan. Aku sudah menyerahkan warisan sejati ini, mengapa klan Songmu menyimpan warisan sejati Tiannan? Apakah menurutmu ini hal yang benar untuk dilakukan? Pengorbanan klanku begitu besar, aku harus memastikan klan Song juga menderita. Warisan sejati Tiannan dari klan Song jelas sangat berharga. Dengan menggunakan kesempatan ini, kita bisa mendapatkannya dengan mudah sambil memiliki alasan yang bagus untuk itu. Ini hebat. Semua klan memiliki banyak dewa Gu, mereka semua adalah elit. Kontribusi warisan sejati menjadi kompetisi, berubah menjadi konflik politik antar klan, anggota aliansi Qi sejati saling mencabik, sementara penerima manfaat terbesar adalah leluhur Laut Qi yang agung dan perkasa yang menyaksikan tontonan ini dari kursi utamanya. Fang Yuan tidak hanya memperoleh warisan sejati Tiannan, ia juga memperoleh beberapa warisan sejati jalur penyempurnaan lainnya. Ada juga beberapa warisan jalur makanan yang menarik baginya. Tidak diragukan lagi, Laut Timur sangat kaya. Kekuatan super ini memiliki fondasi yang sangat dalam. Mereka pasti memiliki hal-hal yang lebih baik, tetapi tidak bijaksana untuk meminta lebih banyak kepada mereka. Jika tekanan meningkat, itu mungkin malah menjadi bumerang. Yang membuat aliansi Qi sejati sedikit lebih bahagia adalah bahwa setelah kontribusi yang sangat besar, mereka akhirnya melihat beberapa hasil. Meskipun mereka tidak dapat menyingkirkan wabah semut beracun yang masih ada metode yang dapat membatasi pertumbuhannya sekarang. Brainstorming masih merupakan strategi yang efektif. Meskipun gerakan pembunuh Fang Yuan unik, dengan kerja keras seluruh jalur lurus Laut Timur, hanya masalah waktu sampai mereka menyelesaikannya. Menggunakan satu jurus pembunuh untuk menghancurkan seluruh jalur kebenaran di wilayah itu mustahil sejak awal. Jurus pembunuh sudah diperbaiki, mereka memiliki kekurangan, itulah sebabnya para dewa Gu dapat meningkatkannya. Fang Yuan tidak berpikir ini akan berhasil. Motifnya yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan warisan jalur penyempurnaan, yang lainnya adalah bonus tambahan. Dia ingin menjadi terhormat melalui jalur penyempurnaan. Dia harus menjadi terhormat untuk mencapai perubahan kualitatif, yang akan memberinya kekuatan untuk melawan konstelasi bintang, matahari raksasa, dan jiwa spektral. Tentu saja, bukan berarti Fang Yuan tidak bisa merebut warisan-warisan ini dengan kekuatan. Kekuatan tempurnya saat ini telah melampaui seluruh jalur lurus Laut Timur. Namun, efisiensinya terlalu rendah, bagaimana bisa dibandingkan dengan kecepatan kontribusi sukarela mereka. Selain itu, warisan sejati dapat dihancurkan, itu adalah hal yang berisiko untuk dilakukan. Dan akhirnya, itu akan membuang-buang waktu dan energi Fang Yuan, pertumbuhannya akan menjadi lebih lambat, Fang Yuan juga akan membuang-buang keberuntungannya. Semua kekuatan super ini memiliki fondasi yang sangat besar dan keberuntungan yang besar, melawan mereka akan menghabiskan keberuntungannya sendiri. Ketika dia pergi ke Gua Setan Gila, Fang Yuan harus menghadapi lawan yang terhormat, lebih baik menghemat kekuatannya daripada menyia-nyiakannya. Ini juga sebabnya Fang Yuan melakukan transaksi dengan klan Wu Perbatasan Selatan dan klan Fang Gurun Barat. Tubuh utama Fang Yuan segera mendapatkan isi warisan sejati Tiannan dan yang lainnya. Di antara semua warisan yang diambil oleh aliansi Qi benar, warisan sejati Tiannan memiliki nilai tertinggi. Saat ini, di papan kontribusi, klan Song ditempatkan di posisi teratas. Tiannan si tua eksentrik menggambarkan ambisinya yang besar dan gila dalam warisan sejati ini. Dia ingin memurnikan 2 surga yang tak terlupakan dan bahkan 5 wilayah, untuk mengubahnya menjadi lubang abadi eksternalnya sendiri. Tidak diragukan lagi, dia gagal. Bahkan seorang yang terhormat hanya dapat memurnikan tanda Dao dari jalan mereka sendiri di dunia luar. Namun, Tiannan si tua eksentrik ingin memurnikan semua tanda Dao di dunia. Dalam kasus Fang Yuan, ini sepenuhnya mungkin secara teori. Ketika pembudidaya Gu memurnikan Gu, bukankah mereka hanya memurnikan tanda Dao yang relevan atau fragmen Dao dari Gu? Kendala terbesar bagi Tiannan si tua eksentrik tidak lain adalah jalan surga. Dia menemukan bahwa tidak peduli ide apa yang muncul, dia tidak dapat memurnikan tanda Dao jalan surga. Akhirnya, dia menemukan metode yang sangat berisiko tetapi akhirnya gagal. Dalam catatan sejarah, Tiannan si tua eksentrik memiliki sifat eksentrik, dia mencoba memurnikan surga dan akhirnya mati sebagai hasilnya. Dikatakan bahwa menjadi setengah langkah lebih maju dari zaman itu adalah jenius, sementara menjadi 1 langkah lebih maju dari zaman itu adalah kegilaan.
Tiannan si tua eksentrik benar-benar gila. 2 juta tahun berlalu dan zaman terus berlanjut, satu orang yang berhasil menyelesaikan masalah terbesar Tiannan si tua eksentrik akhirnya muncul. Limitless Demon Venerable, dia berhasil dalam penyempurnaan jalur surganya. Lebih dari 1 juta tahun berlalu lagi, para Desert Immortal Venerable memasuki Crazy Demon Cave dalam penjelajahannya, dia memperoleh metode Limitless Demon Venerable yang dapat melakukan ini. Memang, itu adalah tanda surgawi yang tak terkendali. Jurus pembunuh tanda surgawi tak terkendali yang diberikan Lu Weiyin kepada Fang Yuan memiliki sejarah panjang. Jurus itu tidak diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga hanya memodifikasinya, sumbernya adalah tak terbatas. Dan yang mengejutkan Fang Yuan adalah bahwa dalam warisan sejati Tiannan ini, ada catatan-catatan Yang Mulia Iblis Buas yang ceroboh. Ternyata Yang Mulia Iblis Buas yang ceroboh juga telah memperoleh warisan sejati Tiannan di dataran surga yang menanjak. Meskipun dia mengetahui detail warisan sejati itu, dia tidak menghancurkannya, dia bahkan membuatnya lebih kokoh untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Di tahun-tahun terakhirnya, Yang Mulia Iblis Buas yang ceroboh kembali ke sini dan menambahkan pengalaman jalur penyempurnaannya sendiri dalam warisan sejati Tiannan. Orang tua Tiannan ini benar-benar berani, ngomong-ngomong, jika aku dapat memurnikan seluruh dao surgawi, itu akan sangat keren. Sayang sekali jalur penyempurnaan itu tidak cocok untukku, aku masih lebih suka pertarungan jarak dekat menggunakan tubuhku. Tapi, aku bisa memanfaatkan para beastmen yang tersisa itu. Bukankah mereka ingin menggunakan jalur makanan untuk mengklaim kemenangan? Hehehe, angan-angan, mereka pikir aku belum menemukan katak iblis rakus itu. Dengan menggunakan catatan itu, Fang Yuan melihat bahwa misteri sejarah masa lalu terungkap sampai batas tertentu. Dalam catatan sejarah, Reckless Savage Demon Venerable menggunakan para beastmen yang tersisa di usia tuanya untuk menciptakan gua surga Reckless Savage. Ia meninggalkan warisan sejatinya di dalamnya. Ternyata Reckless Savage Demon Venerable menggunakan warisan sejati Tiannan untuk bersekongkol melawan dan memanfaatkan metode para beastmen itu sebagai gantinya.